Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, para santri dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan ini kita melanjutkan ya tadabbur Quran, yaitu surat Az-Zariyat. Maka untuk pada malam ini kita khusus untuk membahas 4 ayat saja ya, karena ada yang belum disampaikan ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita ulangi dari ayat 20, 21, 22 dan 23. Jadi dari ayat 20 sampai dengan ayat 23. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Shadaqallahul adzim. Baik, kita mulai mentadaburi. Yang pertama adalah ayat ke-20. Wa fil ardi ayatun lil muqinin ya. Yang artinya, dan di bumi ini terdapat ayat-ayat bagi orang yang yakin ya. Dan di bumi ini terdapat ayat-ayat bagi orang yang yakin bahwa di bumi ini apa? Bumi ini adalah tempat manusia hidup. Kita hidup di bumi ini ya. Coba diperhatikan, ada apa di bumi ini? Di situ ada ayat-ayat. Coba siapa yang tahu apa arti ayat? Ayat apa artinya? Pelajaran ya. Jadi ayat itu sama dengan pelajaran. Nah, ini bentuknya jamak. Jadi ayatun berarti pelajaran ya. Di bumi ini perhatikan, ada pelajaran bagi orang yang yakin. Pertanyaan, manusia butuh keyakinan enggak? Butuh keyakinan ya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan keyakinan, maka harus melalui pelajaran. Karena tujuan pelajaran itu adalah untuk memperoleh keyakinan ya. Pelajari dulu baru yakin gitu kan. Nah, sehingga apa yang di bumi ini ada pelajaran-pelajaran untuk orang yang berkeyakinan. Maksudnya, kalau kita ingin mendapatkan keyakinan, maka pelajari apa yang ada di bumi ini. Atau sama dengan apa yang ada di bumi menjadi dasar bagi terbentuknya sebuah keyakinan. Baik, sekarang kita jabarkan lagi ya. Dipelajari nggak apa yang ada di bumi oleh manusia? Dipelajari. Maka hasil pelajaran itu menjadi apa namanya? Menjadi ilmu.
Jadi apa yang manusia pelajari di bumi ini, di dalam realitas kehidupan bumi ini, maka hasil daripada pelajaran itu adalah ilmu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang masalah ilmu. Jadi sama dengan apa sih yang ada di bumi ini? Mafil ardi. Sebut saja apa yang ada di bumi ini adalah kehidupan. Ya, kita berada di bumi dan yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami adalah kehidupan, dan itulah sebagai objek untuk dipelajari. Nah, ilmunya kalian sudah dapat nggak? Ilmu hasil pembelajaran apa yang ada di bumi. Sebenarnya ini sudah menjadi pelajaran di sekolah, ya. Kalian sekolah maka mempelajari cabang-cabang ilmu, ya. Perhatikan, ada berapa cabang ilmu? Ilmu yang dipelajari di sekolah itu ada setidaknya ada 2 cabang. Yang pertama ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam. Alam ada di mana? Ya, di bumi ini, ya. Jadi orang mempelajari alam, ya, mempelajari apa yang ada, lahirlah ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan sosial, ya, ilmu sosial. Yang dipelajari ilmu sosial apa? Tentang kehidupan manusia, ya, hubungan-hubungan antar sesama manusia. Itu namanya ilmu sosial. Jadi sebenarnya hasil daripada pembelajaran manusia terhadap apa yang di bumi terbagi menjadi 2 cabang ilmu, ilmu alam dan ilmu sosial, atau sering disingkat IPA dan IPS. Nah, itu sudah kalian pelajari, ya. Nah, itu, ya, yang pertama tentang wafil ardi ayatun lil mukinin, sehingga berdasarkan apa yang dipelajari itulah manusia bisa mendapatkan keyakinan, ya. Jadi kita yakin, ya, dengan ilmu gara-gara kita mempelajari, ya, tentang alam, dan juga gara-gara kita mempelajari tentang ilmu sosial, maka kita punya keyakinan. Keyakinan itu sama dengan kepercayaan bahwa ini benar, ya. Ini benar karena apa? Keterangan-keterangan itu didukung oleh faktanya, datanya, kenyataannya yang ada di muka bumi ini. Jadi artinya apa yang ada di bumi sebagai bahan pelajaran dari Allah untuk membentuk keyakinan. Itu satu. Yang kedua, ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang artinya apa? Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Wa fi anfusikum, mana anfusikum? Diri. Jadi anfus itu jamak dari nafsun. Ya. Pada diri kalian, berarti pada diri kita masing-masing. Maka apalah tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Berarti di sini sama dengan Allah menyuruh, ya, silahkan melakukan pengamatan, ya, penyelidikan, penelaahan tentang terhadap diri kalian. Baik, ini sebenarnya kalimatnya kalimat berangkai, ya. Jadi tidak bisa kita memahami hanya satu ayat saja. Kalau memahami satu ayat itu sama dengan hanya memahami sepotong. Kalau sepotong berarti tidak sempurna. Kita sempurnakan, ya, perhatikan. Jadi ayatnya kita sempurnakan. Ini kalimat merangkai. Ayat 20 dengan ayat 21 adalah kalimat merangkai. Jadi kalau pada ayat ke-20 dikatakan wafil ardi ayatun lil mukinin. Di bumi ini ada pelajaran bagi orang-orang yang berkeyakinan. Nah, pada ayat ke-21-nya wa fi anfusikum, artinya apa? Begitu juga di dalam diri kalian. Jadi sama saja, ya. Jadi ini rangkaian harus dikembalikan kepada ayat sebelumnya. Maksudnya
di diri kalian pun ada ayatun lil mukinin, sama ada pelajaran untuk membentuk keyakinan. Cuman ini ada tambahannya, apa tambahannya? Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi afala tubsirun, ya, ini adalah kalimat pelengkap, ya, tambahannya dari kalimat sebelumnya, wafil ardi. Coba perhatikan, kita sempurnakan kalimatnya, ya, kita sempurnakan, kita satukan, bikin jadi satu. Itu sama dengan wafil ardi wafi anfusikum. Jadi bukan hanya di bumi, ya, bukan hanya kehidupan bumi, tetapi juga termasuk di diri kita. Paham nggak? Yang dijadikan pelajaran dalam Al-Quran bukan hanya apa yang di bumi, termasuk diri. Wafi anfusikum, itu semua adalah ayatun lil mukinin, ayat pelajaran untuk membangun keyakinan. Maka dari semua itu afala tubsirun, maka sama dengan apakah kalian tidak mau memperhatikan? Ya. Nah, jadi begini. Pertama, Al-Quran atau Allah memberikan realitas hidup ini, baik itu realitas alam dan realitas sosial, termasuk diri kita, ini adalah bahan pelajaran. Untuk apa? Untuk membentuk keyakinan. Ya. Caranya bagaimana? Cara mempelajarinya bagaimana? Cara mempelajarinya ya ini, afala tubsirun, apakah kalian tidak melakukan pengamatan? Jadi melakukan caranya adalah dengan memperhatikan, mengamati, menyelidiki. Ma fil ardi wa ma fi anfusikum. Bisa dipahami enggak? Lengkap kalimatnya, perhatikan. Wa fil ardi wa fi anfusikum ayatun lil mukinin afala tubsirun. Coba perhatikan, ya. Jadi kelengkapan ayatnya, wa fil ardi wa fi anfusikum ayatun lil mukinin afala tubsirun. Jadi artinya apa? Dan apa yang ada di bumi ini, wa fi anfusikum, termasuk dalam diri kalian, itu adalah ayatun, adalah pelajaran ilmu ini bagi orang yang berkeyakinan. Apalah tubsirun, apakah kalian tidak mau memperhatikan? Nah, ini penting, ya, istilahnya kalimat merangkai di dalam Al-Quran, apa? Kalimat merangkai. Nah, maka mari kita perhatikan, sehingga apa yang ada di bumi ini adalah realitas, ya. Kita berhadapan dengan apa? Realitas itu apa sih? Kenyataan. Maka kenyataan realitas yang ada dalam diri kita ini, baik itu realitas alam, realitas kehidupan sosial, termasuk realitas diri pribadi kita, ini dijadikan sebagai objek pelajaran, ya. Sebagai objek pelajaran untuk apa? Untuk membentuk keyakinan. Sudah diamalkan nggak ini perintah ini? Nah, kalian kan sekolah nih. Dalam pendidikan itu sudah diajarkan tentang ilmu pengetahuan. Ya, jadi bahan-bahannya, pelajaran-pelajarannya sudah disajikan di sekolah sebenarnya, ya. Maka terdiri dari ilmu alam. Ilmu alam itu apa saja? Ada ilmu fisika, terus biologi, terus kimia. Setidaknya ada 3, ya. Ilmu fisika, ilmu tentang, membicarakan tentang benda, gaya, gerak, ya, energi, nah, dan sifat-sifatnya dan cara kerjanya. Itu ilmu fisika. Ilmu kimia apa? Mempelajari apa? Mempelajari zat, ya, unsur-unsur yang ada di alam ini,
berikut dengan berbagai sifat-sifatnya. Orang belajar kimia. Terus biologi, ilmu tentang makhluk hidup, mempelajari makhluk hidup, bagaimana susunannya, susunan tubuh, bagaimana juga cara kerjanya dan lain-lain. Itu dalam ilmu pengetahuan alam. Ya. Jadi hasil pengamatan, hasil melakukan penelitian dari orang-orang yang bergerak di bidangnya, maka itu telah menghasilkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah. Yang kedua, ilmu sosial, apa saja? Ada ilmu ekonomi, ya, ada ilmu hukum, ada ilmu sejarah, ada ilmu apa lagi? Hukum, ekonomi, sejarah, ilmu sosial, sosiologi, ya. Termasuk di dalamnya ada ilmu psikologi. Ada tahu nggak psikologi? Apa arti psikologi? Ilmu yang mempelajari tentang perilaku, kepribadian manusia dengan perilakunya. Nah, maka untuk psikologi ini nanti lebih dekat kepada wafi anfusikum, dan tentang apa yang ada pada diri kalian. Ini sudah berbicara tentang diri kepribadian manusia, maka secara khusus nanti ada lebih spesialisasi adalah ilmu psikologi. Nah, itu ya. Dan nanti jalan untuk mendapatkan keyakinan itu dengan apa? Tadi sudah dijelaskan apa, dengan afala tubsirun. Apa arti tubsirun? Memperhatikan atau mengamati. Dalam istilah ilmiahnya itu penyelidikan, penelitian. Itu sama tubsirun, ya. Apalah tubsirun? Coba lakukan pengamatan, lakukan penelitian terhadap realitas hidup ini. Istilah ilmiahnya itu riset. Nah, melakukan riset, penelitian terhadap objek dengan secara tersusun, tersistem, ya. Jelas ya? Jadi itulah dari ayat 20 dan 21, maka atas dorongan daripada Allah, ya, melalui ajarannya yaitu melalui Al-Qur'an, maka mendorong manusia untuk melakukan penelitian, ya, menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan secara umum terbagi kepada ilmu alam dan ilmu sosial. Ya. Ini penting sekali ya nanti. Ini sebagai landasan untuk memahami ayat yang nanti masih di surat Az-Zariyat ini. Ini penting sekali. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya ayat berapa? Ayat 22, ya. Jadi sekali lagi bahwa ini kalimat merangkai, ya. Kalau dalam di pesantren itu diajarkan i'rab. Jadi i'rab itu kembalikan kepada kalimat sempurnanya, maka kira-kira seperti ini, ya. Wa fil ardi wa fi anfusikum ayatun lil mukinin afala tubsirun. Itu lengkapnya kira-kira begitu. Ayat ke 22, ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Tadi ini masih kalimat merangkai. Jangan dilepas, ya, supaya paham. Kalau dilepas sepotong-sepotong bingung, ya, arahnya kemana. Maka ini masih kalimat merangkai. Nah, tapi kita lihat dulu kosakatanya. Wa fis samai. Sekarang di langit. Kalau tadi di bumi, kemudian di diri. Sekarang yang ditunjuk sekarang di langit. Wa fis samai rizqukum. Di langit ada rizqukum. Rizqukum apa? Rezeki buat kalian. Kosakata aja dulu, ya. Di langit itu ada rezeki buat kalian. Yang kedua, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Nah, coba di langit ada rezeki buat kalian, mana? Yang kedua ada perkara yang dijanjikan kepada kalian.
ada dua persoalan. Rezeki, tahu nggak rezeki? Hah? Sering dengar istilah rezeki ya. Sekarang ini dulu, wa ma tu'adun, apa yang dijanjikan? Tahu nggak apa yang dijanjikan? Hari kebangkitan. Jadi tema di dalam surat Az-Zariyat ini menyinggung tentang apa yang dijanjikan. Maka ini disebut lagi bahwa di langit itu ada apa? Ada sesuatu yang dijanjikan. Yang dijanjikan itu sudah kita maklumi bersama, yang dimaksud adalah akan adanya hari kebangkitan. Ya. Dan ini memang janji Allah itu adalah tema sentral Al-Qur'an, ya, yang disampaikan kepada manusia. Nah, sekarang kemarin sudah saya sampaikan makna rezeki itu di dalam kamus apa? Ya. Kita pahami dulu makna rezeki. Kulu ma tantafi'u bihi. Kulu ma tantafi'u bihi artinya segala sesuatu atau setiap apapun yang memberikan manfaat dengan itu. Segala apapun yang dengan itu bisa menjadi atau memberikan manfaat. Jadi umum sekali, ya. Contohnya, jadi rezeki itu bukan hanya makanan ya yang kita konsumsi. Biasanya kita rezeki itu adalah urusan makan, urusan yang dimakan ya. Misalkan di dalam doa mau belajar, apa? Gimana doanya? Ya, Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Ya Tuhan, ya Allah, berikanlah kepadaku tambahan ilmu dan berikanlah aku rizki berupa pemahaman atau kepahaman. Jadi rizkinya apa di situ? Pemahaman. Jadi kepahaman itu adalah rezeki. Sumbernya dari mana? Bentuknya apa? Robi jidni ilman. Bentuknya ilmu. Jadi ilmu itu mengandung rezeki. Paham sekarang ya? Jadi ilmu pun adalah bisa dikatakan rezeki dalam arti kuluma tantafi'u bih, sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia, bagi siapapun yang membutuhkannya ya. Maka salah satu kebutuhan manusia apa? Selain kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan batin, itu adalah membutuhkan ilmu ya, pengetahuan untuk mengisi pemikiran, untuk mengisi keyakinan di antaranya itu. Nah, maka ilmu pun adalah sebagai sebuah rezeki ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi, apa hubungannya dengan ayat ini? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi sama dengan, saya mau ini dulu, mau dilengkapi dulu kalimatnya, karena kalimat ayat 22 ini belum sempurna juga, kita sempurnakan lagi. Ini sempurnanya dari ayat ke-20. Coba ayat ke-20 tadi apa? Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kita sempurnakan lagi. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini juga sama, ayatun lil mukinin. Maka kesananya menjadi afala tubsirun. Ya. Jadi kalau begitu, sumber ilmu, sumber pelajaran bukan hanya di bumi, bukan hanya di diri kita, tetapi juga ada di, ngerti nggak? Maka yang di langit pun itu sama, wafis samai sekarang. Itu adalah rizqukum wa ma tu'adun. Ada apa di langit? Ada rezeki untuk kamu. Rezeki apa tadi? Yang berguna, yang bermanfaat, yang dibutuhkan untuk kamu. Wa ma tu'adun. Ada dua. Satu lagi adalah dan apa yang dijanjikan. Nah, sekarang apa yang dijanjikan tadi? Hari kebangkitan. Sekarang saya tanya, kita dapat informasi hari kebangkitan dari langit bukan? Dari mana? Dari
Dari Al-Quran, dari Quran. Quran datang dari mana? Dari bumi, dari langit. Dari langit, ya maksudnya sama gitu. Jadi artinya sumber, ada sumber rezeki yang lain, sumber pengetahuan yang lain, yaitu dari langit. Bisa dipahami nggak sekarang? Ya. Nah, maka kita lengkapi kalimatnya, perhatikan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun ayatun lil mukinin afala tubsirun. Sekarang kita terjemahkan. Dan di langit, di atas sana ada rezeki, ada yang kalian butuhkan dan ada yang dijanjikan kepada kalian. Ayatun sebagai ayatun apa? Pelajaran, sebagai pelajaran-pelajaran lil mukinin, untuk orang-orang yang berkeyakinan atau sebagai dasar membentuk keyakinan. Maka apalah tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi sama juga, kita harus memperhatikan apa? Kalau tadi memperhatikan apa yang di bumi, kenyataan dengan diri kita. Sekarang memperhatikan apa? Apa yang di langit. Yang di langit apa? Ayat-ayat yang di langit. Jadi ayat-ayat, kan ini sama dengan sambungan dari kalimat sebelumnya ya. Itu juga ayat-ayat, pelajaran. Tapi pelajaran ini sumbernya dari langit. Maka apalah tubsirun. Pelajaran dari langit pun adalah sebagai bahan untuk diperhatikan, diamati, ditelaah, bukan? Diteliti, bukan? Sama. Ya, saya susun dulu kalimatnya ya. Ini rangkaian. Jadi, dan di langit ada apa? Ada rezeki. Rezeki apa? Apa yang kalian butuhkan, apa yang bermanfaat untuk kalian, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Rezeki yang dimaksud ini rezeki ilmu dan pemahaman, ya. Dan wama tu'adu, dan apa yang informasi tentang hari kehidupan kita. Nah, ini semua adalah ayat, bukan? Ayat, ini namanya badal, pengganti. Ini ayat itu keterangan pengganti dari rizqukum wa ma tu'adun. Yang dimaksud ini semua adalah juga ayatul pelajaran lil mukminin, bagi orang yang mau berkeyakinan. Apalah ini, maka maukah kalian memperhatikan? Kalian memperhatikan apa? Memperhatikan ini apa? Ayat yang dari langit. Ya, sebut saja ini rizqukum, ini adalah rezeki langit. Jadi ada rezeki langit. Sehingga perintahnya sama apalah tubsirun. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang caranya mengamati ayat-ayat ya yang dari langit, pelajaran dari langit bagaimana? Caranya adalah dengan Iqra, ya. Karena ayat-ayat langit itu sudah dalam bentuk pelajaran, sudah dalam bentuk tulisan-tulisan, sehingga pengamatannya, ya, memperhatikannya sudah tinggal di istilahnya Iqra. Silakan dibaca, dipahami, ditadaburi. Agar apa? Agar lil mukminin, agar membentuk keyakinan. Jadi berarti ada dua sumber pelajaran, yaitu apa yang ada di bumi, yaitu bisa dipelajari sehingga bisa mendapatkan pengetahuan, dan ada pelajaran dari langit, namanya rezeki langit. Jadi rezeki langit itu, perhatikan, kenapa ada yang dari langit? Karena yang dari langit itu tidak bisa dicari di bumi ini. Ya, perhatikan, kenapa ini dibedakan? Karena yang dari langit, wa ma tu'adun,
ini tidak bisa dicari, didapatkan di bumi. Kita melakukan penelitian, pengamatan, coba cari. Tahu dari mana bahwa ada satu janji bahwa manusia akan dibangkitkan? Nggak akan ketemu, ya. Nah, di sini ada satu ilmu yang manusia cari dan itu tidak bisa didapatkan di bumi ini. Apa itu ilmu yang dicari oleh manusia? Ilmu tentang hakikat hidup ini. Dari mana kita berasal, mau kemana kita pergi, dan untuk apa kita ada di dunia ini. Perhatikan, ada 3 pertanyaan besar, ya. Ada 3 pertanyaan besar yang jadi pertanyaan besar manusia. Setiap manusia bertanya, kita ini berasal dari mana, kemudian mau kemana, dan untuk apa? Bisa nggak dicari dengan ilmu pengetahuan alam? Tidak bisa, tidak akan ada jawabannya. Bisa nggak dicari dengan ilmu pengetahuan sosial? Juga tidak bisa. Ya, silakan lakukan penelitian, riset untuk mencari hakikat hidup ini untuk apa? Tidak ada jawabannya di situ. Maka jawabannya harus dari mana? Dari langit, gitu. Ya, jadi Al-Quran yang dari langit ini adalah untuk memberikan jawaban kepada manusia yang manusia tidak tahu. Maka perintahnya adalah Iqra. Coba perhatikan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Nah, sampai di situ. Jadi dengan perintah Iqra ini sama dengan Allah mau mengajarkan enggak? Mengajarkan apa? Sesuatu yang manusia tidak tahu. 'Allamal insana malam ya'lam. Ada manusia yang enggak tahu. Ya, kalau urusan bagaimana cara masak ikan goreng, ya udah tahu. Ya. Bagaimana cara benerin HP rusak, ada yang tahu, ada yang tahu. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dunia bisa diteliti, diamati, dan bisa menghasilkan ilmu. Tetapi ada yang manusia tidak bakal tahu. Nah, inilah yang dimaksud malam ya'lam. Ini mah harus dari langit, gitu ya. Jadi harus ada jawabannya dari langit. Itulah kita membutuhkan istilahnya rezeki. Rezeki itu apa? Sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Ya. Kalau dalam tadi yang Jumatan ikut. Jadi kita membutuhkan nutrisi. Ya, nutrisi untuk memberikan asupan bagi pemikiran kita untuk bisa berpikir sehat. Ya. Dan di sini kita perlu nutrisi apa? Nutrisi dari langit. Ya, yang dimaksud nutrisi dari langit itu adalah ilmu Allah, ya, ajaran Allah yang diturunkan melalui Rasulnya. Ya. Nah, itu jadi bentuknya menjadi kitabullah. Ya. Baik, sekali lagi. Jadi apa yang tidak diketahui oleh manusia? Pertama, hari kebangkitan sebagai yang tema sentralnya itu, dan selain itu adalah penjelasan hal ihwal tentang hari kebangkitan ini. Ya, jadi ada 3 pertanyaan besar manusia. Yang pertama, dari mana kita berasal? Yang kedua, mau kemana kita pergi? Dan yang ketiga, untuk apa kita ada di bumi ini, ada di kehidupan ini. Tidak ada yang bisa memberi jawaban itu kecuali harus dari langit. Harus ilmu dari langit. Ya, namanya istilahnya itu kalau diistilahkan sekarang itu Uqdatul Kubro, ya. Uqdatul Kubro. Jadi Uqdatul Kubro itu sama dengan simpul-simpul pertanyaan yang besar. Jadi manusia punya simpul-simpul pertanyaan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Ada 3 pertanyaan besar, itu disebut Uqdatul Kubro. Ya.
Kalau manusia tidak dapat jawaban ini, maka manusia akan gila, akan stres gitu ya. Untuk apa hidup ini gitu ya? Maka terjawab oleh Allah yang melalui penurunan kitab melalui para rasulnya. 3 ayat ini ya tentang perintah Allah untuk melakukan pembelajaran, pengamatan ya, penelaahan tentang realitas hidup ini, silahkan dipelajari. Sudah menghasilkan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, termasuk di dalamnya ilmu psikologi ya. Ini penting, ilmu psikologi, ilmu untuk lebih mengenal tentang diri kita, emosi kita, dan bagaimana supaya kita bisa memanage ya, mengelola hubungan antara pribadi ya. Kemudian ada satu lagi yang belum ada, yang manusia butuhkan adalah wafis samai rizkukum wa ma tu'adun. Tuh. Jadi itu juga sama, ayatun lil mukinin, apalah tubsirun. Maka pelajarilah gitu ya.